Di video kemarin di surah An-Nisa ayat 43 kita menyinggung masalah dua huruf hamzah yang tidak boleh diseret saat dibaca. Namun berbeda kali ini dalam surah Fussilat ayat 44 ada dua huruf hamzah. Hamzah yang kedua malah harus diseret saat membaca. Atau dalam istilah kaidah tajwid meringankan bunyi hamzah yang kedua. Terdapat dalam surah Fussilat ayat 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua huruf hamzah yang biasanya tidak boleh diseret pada saat membaca. Dalam Al-Quran ada bacaan tashil, yaitu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Di sini ada dua hamzah, kita ringankan yang kedua. Terdapat dalam surah Fussilat ayat 44. Dalam tulisan jika dibaca a. Namun ini adalah bacaan tashil. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran, bisa dilihat bagian bawah ada tulisan tashil. Maka cara untuk membaca yang tepat adalah a. Jadi seolah terkesan seperti menyeret bunyi hamzah yang kedua. A'jamiyyu wa arabi. Sambil kita uraikan hukum bacaan yang lain, marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu. Jika teman-teman nafasnya tidak mampu untuk melanjutkan, silakan berhenti di sini atau wakaf di sini. Namun jika masih mampu, silakan dihabiskan sampai tanda wakaf qaf lam, al-waqfu aula. Karena kita wakaf di sini, maka kita panjangkan dua harokat. Laqalu. Walau fathah bertemu wawu sukun, huruf lain kita lunakkan. Walau ja'alna. Ja'al huruf ain memiliki sifat tawasud. Ja'alna masuk pada huruf lam sukun, hanya masuk ja'alna. Na alif kecil di atas atau fathah berdiri, dua harokat kita panjangkan. Na hukur. Ada ro sukun yang sebelumnya dhammah, kita baca tafkhim atau tebal. Qur'anan alif kecil di atas lagi dua harokat kita panjangkan. Anan fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, termasuk hamzah ini karena fathah tanwin bertemu hamzah dibaca jelas, namanya idhar halqi. Jami masuk pada huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk jamiyal. Fathah tanwin bertemu lam, namanya bacaan idgham bila gunah. Biasanya kita menggunakan Al-Quran polos, tetapi kali ini biar lebih mudah kita gunakan Al-Quran yang terdapat tanda warnanya. Idgham bila gunah, ada warna oranye di sini. Yal, fathah tanwin bertemu lam, namanya bacaan idgham bila gunah. Masuk pada huruf lam, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk, namanya bacaan idgham bila gunah. Jamiyal qalu masing-masing dua harokat kita panjangkan, fathah diikuti alif, lu dumad diikuti wawu sukun, dua harokat kita panjangkan. Karena kita wakaf di sini, maka kita kembali pada kata laqalu. Laqalu laula fussilat ayatuh.
Laqalu laula, kita uraikan dari kata laula, fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan laula lam alif dua harakat laula fussilat masuk pada huruf shad yang bertasdid fussilat, tak sukun memiliki sifat hamas dan syiddah, maka pada saat dibaca fussilat ayatuh, ayat masing-masing dua harakat, alif kecil di atas atau fathah berdiri, ayatuh. Kita wakaf pada tanda qaf lam sebaiknya berhenti, terdapat hadhamir yang berharakat dhammah terbalik, maka di sini ujungnya kita rem, kita baca ayatuh. Kita sampai pada pokok bahasan yaitu bacaan tashil. Cara membacanya kita lunakkan bunyi hamzah yang kedua. A'jamiyyu wa arabi. Tulisannya jika dibaca tegas sesuai dengan sifat dari huruf hamzah ini maka bunyinya namun ini adalah bacaan tashil, artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua, maka bunyinya a'jamiyyu wa arabi. Namanya bacaan tashil, meringankan bunyi hamzah yang kedua, terdapat dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Jamiyyu masuk pada huruf ya, hanya masuk tanpa mendengung. Miyyu duma tanwin bertemu waw, namanya bacaan idgham bi gunnah, terdapat warna merah. Jamiyyu namanya bacaan idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung. Masuk pada huruf waw dan ditahan selama 3 harokat. Yu wa arabi. Pada saat wakaf di sini wa arabi terdapat huruf ya yang bertasdid, ujungnya kita rem. Wa arabi, bi sambil ditekan, bi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Qul huwa lilladzi, masuk kata huruf lam yang bertasdid, lilladzi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat, dzina a fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harokat, amanu nu duma diikuti waw sukun 2 harokat, hudaw fathah tanwin fathatain yang bertemu waw idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung. Masuk pada huruf waw, hudaw ditahan selama 3 harokat, hudaw wa shifaa. Kita wakaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula sebaiknya berhenti. Wa shifaa namanya bacaan mat wajib mutasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita wakaf dan kita panjangkan selama 4 atau 5 harokat. Kita pilih salah satu, misalnya kita pilih 5, maka wa shifaa. Hati-hati, ini hamzah bukan ain, maka membacanya cukup wa shifaa, bukan wa shifaa. Ya, bukan ain tetapi hamzah. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Walladzi masuk pada alif lam samsiyah karena di sini terdapat lam ta'rif yang ciri-cirinya tidak bersukun melainkan bertasdid. Ini adalah salah satu cara mudah untuk membedakan mana yang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Jika alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, lam ta'rifnya tidak bersukun, tetapi terdapat tasdid di sini. Walladzi namanya alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Walladzi
Kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Zinala. Lam alif 2 harokat. Yu'minuna. Nah di sini ada hamzah sukun. Kita baca tegas. Tidak boleh diseret. Yu'minuna. Yu'minuna. Nu. Duma diikuti waw sukun 2 harokat. Nunafi. Ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Namun kita samakan dengan yang mad wajib tadi 5 harokat kita panjangkan. Fi adhanihim. Nah ada hamzah lagi di sini tidak boleh diseret. Contoh saat diseret fi adhanihim itu namanya diseret, tidak boleh ya. Kita membacanya harus jelas, harus tegas. Fi adhanihim, adhanihim. Masing-masing 2 harokat. Nihim mim sukun bertemu wawu idhar safawi dibaca jelas, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf mim dan huruf ba. Selain bertemu dengan 2 huruf ini maka mim sukun dibaca jelas namanya bacaan idhar safawi. Nihim wa quru huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun yang mati asli di tengah kalimat namanya qalqalah sughroh. Wa quru di mad tanwin bertemu waw idgham bi gunnah siap masuk dan mendengung masuk ke huruf waw dan ditahan selama 3 harokat. Ru wa huwa alaihim wa huwa alaihim. Huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain memiliki sifat tawasud. Alaihim fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Alaihim idhar safawi mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Him amah amah ma fathah tanwin fathatain yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mad iwad cabang dari mad tabi'i 2 harokat tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Amah ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Huruf waw ini sudah tidak berfungsi sebagai mad maka u dibaca pendek. Ula ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil 5 harokat kita samakan. Nah fathah diikuti alif 2 harokat. Yunadaw fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Dauna mim nun sukun bertemu mim idgham bi gunnah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini maka siap masuk ke huruf depannya yaitu huruf mim dan ditahan selama 3 harokat. Mim maka ta fathah diikuti alif 2 harokat. Maka nim kasrah tanwin bertemu ba namanya bacaan iklab siap membalik atau menukar. Kasrah tanwin kita tukar seperti bertemu dengan huruf mim. Maka di sini ada tanda mim kecil. Nim seperti bertemu mim tetapi kita siap membunyikan huruf ba namanya bacaan iklab. Nim ba'id ba'id. Ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Mad arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Lalu ujungnya terdapat huruf dal yang mati di akhir kalimat dan dibaca waqaf qalqalah kubra. Ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Shadaqallahul